Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, puji Tuhan. Mari langsung saja kita berdoa Bapak Ibu ya. Bapa, kami bersyukur kepadamu dan kami rindu setiap saat kami mau bersyukur kepadamu. Karena di dalam bersyukur kami mendapatkan kekuatan, dengan bersyukur kami bisa menghadapi hidup ini Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, Engkau terus ada dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan pada saat kami merenungkan firman-Mu, pada saat kami membaca firman-Mu, kami mendengarkan suara dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tenangkan teduhkan hati dan pikiran kami supaya apa yang kami pelajari pada pagi hari ini Tuhan selalu menumbuhkan iman, percaya serta pengharapan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita pernah mendengar ya lagu Banyak Jalan Menuju Roma. Nah, katanya begitu lagunya Rhoma Irama ya. Dan mungkin kita juga pernah mengenal ya penyiar TV yang kalau politikus sedang adu debat pemilihan presiden begitu ya, atau gubernur, seorang wanita yaitu Najwa Shihab. Ya, semua orang tahu dia, semua orang kenal karena nonton di TV bagaimana dia memimpin sebuah perdebatan. Kita baca dulu di dalam kitab Yohanes. Kita baca di dalam kitab Yohanes maksud saya ya. Kitab Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6, Injil Yohanes. Sudah Bapak Ibu menemukannya, mungkin bahkan sudah ada yang hafal. Demikian bunyinya. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Dan pada pagi hari ini saya akan memberikan judul yaitu hanya satu jalan. Ya. Bapak Ibu Saudara yang sekalian yang dikasih oleh Tuhan, Najwa Shihab ini mempunyai orang tua, seorang ayah, seorang profesor, yaitu Quresh Shihab. Ya, dia mengenyam pendidikan untuk memperdalam Al-Quran, menafsir, sampai dia mendapat gelar profesor karena hasil dari kajiannya terhadap Al-Quran. Pada suatu hari, Quresh Shihab ini ditanya oleh seseorang, apakah Pak Shihab ini yakin, percaya bahwa Nabi Muhammad itu masuk surga? Jawabannya sangat mengejutkan sekali Bapak Ibu. Dikatakan oleh Pak Shihab, tidak menjamin. Wow, kaget sekali. Ya, kaget sekali sang penanya ini. Mengapa? Apa alasannya? Dikatakan ya, bahwa seseorang yang masuk surga itu bukan karena melakukan amal ibadahnya, bukan karena melakukan kebaikannya. Wah, bertentangan sekali selama ini apa yang didengar oleh saudara-saudara kita yang lain. Lalu sang penanya ini bertanya, kenapa Anda berani mengatakan begitu? Berarti Anda ini tidak percaya kalau Nabi Muhammad masuk surga. Dijelaskan oleh Pak Shihab bahwa surga itu adalah kedaulatan Tuhan, bahasanya dia. Jadi kita tidak bisa mengatakan dengan apa yang saya lakukan, saya melakukan kebaikan, saya melakukan pertolongan terhadap ini, lalu saya ini masuk surga, yakin. Oh, sehingga banyak perdebatan untuk saudara-saudara kita yang lain di luar sana. Wah, ini sudah gak sopan, bahasa kasarnya ini sudah kurang ajar, penghujat ini ya. Tetapi pada pagi hari ini kita bersyukur sekali karena jelas di sini dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Injilnya Yohanes ayat pasal 14 ayat yang ke-6 adalah, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Tidak ada seorang pun yang bisa datang ke Bapa kalau tidak melewati Yesus. Di dalam saudara kita kepercayaan yang lain mengatakan kita harus melewati titian rambut dibelah 7 ya. Ada banyak itu. Tetapi
Jelas yang dikatakan oleh Pak Shihab, Quraish Shihab tadi. Dan kita juga pernah mendengar di dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9. Coba saya baca ya Bapak Ibu. Efesus 2 ayat 8 yang ke-9 bunyinya begini. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Ya. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi diselamatkan itu bukan karena usaha kita. Sampai kita jungkir balik, puasa 40 hari 40 malam di Gunung Bromo, di Gunung Lawu. Karena anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita. Sehingga jiwa kita diselamatkan. Kita diangkat dari lembah kekelaman. Seperti Mazmur 23. Ya, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ya, dijaga, dilindungi. Sehingga kita bersyukur mengenal Yesus dan bisa memanggil Bapak. Suka-suka kita untuk memanggil. Betapa hubungan yang sangat dekat sekali antara anak dan Bapa. Tetapi pada pagi hari ini yang ingin saya sampaikan adalah Bapak Ibu, kita adalah orang-orang yang beruntung menerima anugerah Tuhan. Sehingga kita tidak lagi menyesal. Kita tidak lagi mengatakan saya salah mengikut Yesus. Saya mau balik lagi karena si A, karena si B, karena si C. Apa yang Tuhan anugerahkan kepada kita, kita responi. Ya. Dan sungguh bersyukur kita menjadi ahli waris kerajaan surga. Oleh karena itu di dalam Matius 7 ayat yang ke-21 mengatakan begini Bapak Ibu. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Oleh karena itu pada pagi hari ini biarlah kita bersyukur kita mau melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Yesus adalah kebenaran yang objektif. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, standarnya adalah Yesus Kristus. Tidak ada lain lagi. Dan kita juga membaca tadi di dalam Injil Matius 7 ayat yang ke-21 mengingatkan kita supaya kita ini menjadi pelaku-pelaku firman dan kita melakukan yang menjadi kehendak Bapa kita di surga. Sehingga suatu saat nanti alangkah indahnya, alangkah berbahagianya tujuan hidup kita menyenangkan hati Tuhan, kita bertemu bersama-sama di surga yang kekal nanti. Amin Bapak Ibu, kabar yang sangat menggembirakan, kabar yang sangat menjadikan kita sukacita sekali. Kita berjumpa di tempat yang indah, kekekalan untuk selama-lamanya. Amin. Amin Bapak Ibu. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami sungguh bersyukur. Kami menyadari bukan dengan kekuatan kami, bukan dengan kecakapan kami yang kami bisa lakukan untuk kami memperoleh kekekalan hidup, untuk jiwa kami diselamatkan. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Dan kami mau Tuhan, kami belajar Tuhan untuk melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami merasa beruntung, kami merasa sungguh hidup kami beruntung mengenal Engkau. Dan biarlah Tuhan, Engkau terus kami pegang sampai akhir kami menutup mata. Terima kasih Bapa, terima kasih suatu saat nanti kami percaya kami akan berjumpa dengan Engkau Tuhan di dalam kekekalan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami serahkan hidup kami untuk selalu dituntun dan dipegang oleh Tuhan. Haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hanya satu jalan di dalam Yesus Kristus. Amin, haleluya.